Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, yaitu bab kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Yang akan saya bahas kali ini adalah latihan 2.2 di halaman 92, soal nomor 1 dan 2 saja ya, Dek. Nanti soal nomor lainnya insya Allah akan saya bahas di video yang lain. Siap ya? Kita langsung aja mengerjakan soal yang pertama. Oh ya, baca basmalah dulu dong sebelum dimulai biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A, Y sama dengan setengah X kuadrat. B, Y sama dengan 1/4 X kuadrat. C, Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. D, Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. Nah, karena di sini C dan D sama, nanti ada ralat ya, Dek ya. Untuk yang D, ini akan kita rubah menjadi Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Oke, kemungkinan besar guru kalian juga akan merubah yang ini atau salah satunya ya, bisa yang C atau yang D menjadi negatif 1/4 karena ini Y sama dengan setengah X kuadrat sudah ada pasangannya, yaitu Y sama dengan negatif setengah X kuadrat. Yang belum ada pasangannya ini Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Berarti nanti di sini Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Nah, cara menggambar grafiknya seperti apa? Langsung saja kita siapkan dulu tabelnya. Seperti ini, Dek. Oke, untuk yang 1A dulu ya. Y sama dengan setengah X kuadrat, kita siapkan tabelnya seperti itu. Nah, sekarang X-nya kita ambil random. Kak Sari maunya berapa ya? Ini aja deh, negatif 2, terus negatif 4, di sini 0, di sini 2, di sini 4. Memang sengaja dipilih angka-angka yang nanti kalau dimasukkan ke hitungan ini enak gitu deh hasilnya. Ya, sebenarnya bisa berapa aja, bebas ya. Sebaiknya memang ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif, dan ada nolnya. Terus, untuk menghitung Y-nya, kita masukkan satu persatu angka ini ke dalam rumus Y sama dengan setengah X kuadrat. Seperti ini. Yuk. Untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan setengah dikali, nah X-nya ini diganti negatif 2 ya. Negatif 2 kuadrat, kayak gitu. Sama dengan setengah dikali negatif 2 dikuadratkan, itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Positif 4 ya. Berarti gini, setengah dikali 4. Berapa setengah dikali 4? 2. Nah, letakkan hasilnya ini pada tabel di sini, 2. Kayak gitu. Lagi, untuk X sama dengan negatif 4, yang ini ya, maka nilai Y-nya sama dengan 1/2 dikali, sekarang X-nya diganti negatif 4 ya, ini negatif 4 terus dikuadratkan ke sini. Nah, gitu. Sama dengan setengah dikali, yuk, negatif 4 dikuadratkan itu artinya negatif 4 kali negatif 4 ya. Positif 16. Nah, setengah dikali positif 16 adalah positif 8, atau tulis 8 aja. Angka 8-nya letakkan di sini. Lanjut, sekarang untuk X sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan setengah dikali 0 kuadrat. Oke, sama dengan setengah dikali 0 kuadrat itu 0 kali 0. Ya 0 ya, gini. Setengah dikali 0 ya tetap 0. Maka di sini tulis 0. Lanjutkan untuk yang X-nya 2 dan 4 ya. Untuk yang X-nya 2 dulu, maka nilai Y-nya sama dengan setengah dikali 2 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 2 kuadrat itu 4. Nah, setengah kali 4 ya 2. Tulis ini 2. Terakhir untuk X yang sama dengan 4, ya, maka nilai Y-nya sama dengan setengah dikali 4 kuadrat. Oke, sama dengan setengah dikali 4 kuadrat itu 16. Berarti setengah kali 16 ya 8 ya. Tulis ini 8. Kalau sudah terisi semua, sekarang kita lengkapi X, Y. X, Y itu yang ini, negatif 2,2. Kayak gini deh. Ini nanti gunanya untuk menggambar pada bidang koordinatnya ya. Kali ini negatif 4,8. Di sini 0,0. Terus 2,2. 4,8. Dah. Dari sini kita siap menggambar grafiknya. Yuk.
Untuk menggambar grafik, siapkan dulu bidang koordinatnya seperti ini. Kalian boleh pakai kertas berpetak, boleh juga pakai kertas polos terus bikin sendiri gini ya, Dek ya. Di sini adalah titik 0,0, kemudian ini adalah sumbu X yang positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kesini adalah yang negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Ke atas adalah sumbu Y positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya ya. Ke bawah adalah sumbu Y negatif ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Oke, dari titik ini tadi kita letakkan pada bidang koordinat. Yang pertama negatif 2,2. Oke, Y-nya negatif X-nya negatif 2, berarti yang di sini ya, ini Y-nya 2. 2 itu yang di sini. Nah, maka titiknya nanti ada di sekitar sini. Nah, ya, untuk lebih tepatnya bikin pakai penggaris, bikin garis putus-putus. Nah, ini dia titiknya di sini. Oke. Lanjut, yang sekarang ini negatif 4,8. Oke. Berarti X-nya negatif 4 ada di sini. Y-nya 8 itu ada di sini. Nah, ya, yuk kita bikin garis putus-putusnya. Kita hubungkan ya. Negatif 4-nya tarik ke atas kayak gini sampai bertemu dengan 8 kayak gini. Bisa kan ya kalian ya? Bisa. Ini sini titiknya. Siap. Lanjut, titik berikutnya yaitu 0,0. Oh, kalau 0,0 sih di sini letaknya. Di persimpangan. Oke. Lagi titik berikutnya 2,2 dan 4,8. Langsung ya. 2,2, X-nya 2, Y-nya itu 2 di sini. Oke, berarti nanti sekitar di sini deh. Ya, lebih tepatnya kita bikin putus-putus. Nah, gitu ya. Ada di sini. Dan 4,8, X-nya 4, Y-nya 8. Oke, ke atas ya. X-nya 4, tarik ke atas. Y-nya 8, 8-nya ada di sini. Ya, berarti ada di sini titiknya. Oke, sudah kelima titik sudah diletakkan pada bidang koordinat. Sekarang tinggal dihubungkan semua titiknya ini ya. Pelan-pelan aja. Nah, nanti akan membentuk kurva seperti ini. Kurang lebihnya ya. Yuk. Gini, terus ke 0,0. Siap, kembali lagi ke atas. Ke paling atas. Dah, begitu. Inilah grafiknya. Terus dikasih nama ya, Dek, karena tadi persamaannya fungsi kuadratnya Y sama dengan setengah X kuadrat. Berarti ini kita kasih nama Y sama dengan setengah X kuadrat. Gitu. Selesai untuk gambar nomor 1A. Sekarang kita lanjut ke gambar nomor 1B. Persamaannya Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Oke. Langkahnya untuk menggambar grafik Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Caranya tetap kita buat dulu tabelnya. Setelah tabelnya siap, kita tentukan nilai sembarang X. Terus nanti nilai Y-nya itu dihitung menggunakan rumus di sini ya. Untuk X-nya Kak Sari mau pakai negatif 2, negatif 4, 0, 2, dan 4 aja. Kemudian Y-nya kita hitung satu persatu menggunakan rumus ini. Seperti 1A tadi caranya, Dek, sama ya. Yuk, untuk X sama dengan negatif 2, maka nilai Y sama dengan 1/4 kali. Ini negatif 2-nya dikuadratkan. Kayak gitu kan sesuai rumusnya ya. X-nya dikuadratkan. X-nya kan diganti negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan. Sama dengan 1/4 kali. Negatif 2 dikuadratkan itu adalah positif 4. Berarti gini. Nah, 1/4 kali 4 adalah 1. Satunya letakkan pada tempatnya. Lagi, untuk X sama dengan negatif 4 sekarang. Berarti Y-nya sama dengan 1/4 kali negatif 4 dikuadratkan ya. Sama dengan 1/4 kali negatif 4 dikuadratkan itu positif 16. 1/4 dikali 16 itu 4. Nah, letakkan di sini.
Lanjut, untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1/4 kali 0 kuadrat. 1/4 kali 0 kuadrat ya 0. Nah, 1/4 kali 0 juga 0. Sini ya. Terus untuk X-nya yang 2 dan 4. X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1/4 kali 2 kuadrat. Sama dengan 1/4 kali 4. Berapa 1/4 kali 4? Ya 1 ya. Dari sini 4-nya dibagi 4 aja. 1. Tinggal 1 kali 1. Ya 1. Letakkan di sini 1. Untuk X sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 1/4 kali 4 kuadrat. Sama dengan 1/4 kali 4 kuadrat itu 16. Nah, 16 dibagi 4, 4. 1 kali 4 ya 4. Tulis di sini 4. Kalau X dan Y-nya sudah lengkap seperti ini, kita langsung bisa menentukan titiknya. X, Y. Berarti negatif 2,1. Terus ini negatif 4,4. Terus 0,0, 2,1, dan 4,4. Kalau udah ketemu titik-titiknya, sekarang kita siapkan bidang koordinat untuk menggambar kurvanya ya. Siapkan dulu, Kak Sari letakkan di sini ya, di bawahnya nih. Ini dia bidang koordinat punyanya Kak Sari ya. Terus titik-titiknya ini tadi kita letakkan ya. Yuk, negatif 2,1 mana ya? Berarti X-nya itu negatif 2 yang ini, Y-nya 1 di sini. Maka nanti pertemuannya akan ada di sekitar sini deh ya, ini. Nah, gitu. Sip. Lanjut yang kedua, negatif 4,4. Oke, berarti X-nya negatif 4 itu ini, Y-nya 4 itu di sini ya. Maka bikin pakai penggaris ya Dek, jangan kayak Kak Sari pengen cepet, bukan pengen cepet sih, Kak Sari itu kalau bab ini terus terang ya Dek ya agak males karena banyak banget gambar kurvanya. Mudah-mudahan kalian nggak meniru Kak Sari ya, jangan. Harus tetap rajin bab apapun. Oke, udah ini negatif 4,4, jadi berikutnya 0,0, siap di sini 0,0. Terus 2,1, oke. X-nya 2, Y-nya 1. Oke, nah di sini ya. Tuh nggak pakai penggaris lagi. Kebiasaan nih Kak Sari nih. Maaf ya Dek ya. Terakhir 4,4. Oke. Ini 4-nya punya X. Nah, di sini 4 yang punya Y. Dipertemukan. Dah, ini titiknya. Oke, kalau semua titik sudah diletakkan, tinggal dihubungkan kayak gini. Ini seret ke sini ya. Terus ke 0,0. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini kurang bagus, dirapikan dulu ya. Udah, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini grafiknya, kurvanya. Oke, kasih nama. Tadi persamaannya Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Kita tulis aja di sini. Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Selesai. Ini soal untuk nomor 1B. Sekarang kita lanjut ke yang C. Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Lagi-lagi siapkan dulu tabelnya. Nih, Kak Sari udah ya. Terus pilih sembarang nilai X, terus dimasukkan ke sini, ketemulah nilai Y-nya. Lalu bisa digambar kurvanya ya. Untuk X-nya Kak Sari gunakan angka yang sama aja, negatif 2, negatif 4, 0, 2, dan 4. Nah, tetapi nanti di sini hasilnya apakah sama atau berbeda, kita cek ya. Untuk X sama dengan negatif 2 dulu, maka Y-nya sama dengan negatif 1/2 kali negatif 2 dikuadratkan. Dari mana? Negatif 1/2 nya ini memang dari sini kan. Terus X-nya dikuadratkan. Karena X-nya adalah negatif 2, berarti ya negatif 2 dikuadratkan. Terus negatif 1/2 kali negatif 2 dikuadratkan itu 4 ya. Gini. Negatif 1/2 dikali 4. Negatif kali positif itu negatif ya. 1/2 kali 4 itu 2. Berarti hasilnya negatif 2. Gitu ya.
Lanjut, untuk X sama dengan negatif 4, maka Y-nya sama dengan negatif 1/2 kali negatif 4 dikuadratkan. Sama dengan negatif 1/2 kali 16 ya. Negatif 1/2 dikali 16 itu negatif 8. Tulis di sini. Oke. Yang berikutnya, X sama dengan 0, maka Y-nya adalah negatif 1/2 dikali 0 kuadrat. Sama dengan negatif 1/2 kali 0, ya, karena 0 kuadrat itu 0. Maka hasilnya berapapun kalau dikali 0 tetaplah 0. Tulis. Terus yang 2 dan 4, yuk X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan negatif 1/2 kali 2 kuadrat. Sama dengan negatif 1/2 kali 4. Berapa negatif setengah kali 4? Ya negatif 2. Gini. Terus yang X-nya sama dengan 4 terakhir, maka Y-nya sama dengan negatif 1/2 kali 4 kuadrat. Sama dengan negatif 1/2 kali 16. Berapa ya? Negatif 8. Letakkan. Nah, udah. Terus kita bikin X, Y ya. Berarti ini negatif 2, negatif 2. Negatif 4, negatif 8. 0,0. 2, negatif 2 dan 4, negatif 8. Dari sini kita siap menggambar kurvanya. Siapkan dulu bidang koordinatnya. Nah, ini dia bidang koordinatnya udah Kak Sari siapkan. Sengaja deh bikinnya yang seperti ini ya. Untuk Y yang positif Kak Sari bikin pendek aja karena nanti nggak diperlukan. Yang diperlukan banyaknya nanti Y yang negatif ya. Kalau X-nya yang positif dan negatif sih seimbang. Yuk, langsung ya di sini. Titik pertama, negatif 2, negatif 2. Berarti X-nya negatif 2 itu ini, Y-nya juga negatif 2 di sini. Maka ini dipertemukan kayak gini. Belok. Nah, ya, berarti sekitar di sini. Oke. Lanjut. Negatif 4, negatif 8. Oke. X-nya negatif 4 itu ini, Y-nya negatif 8 itu yang di sini. Nah, di sini ya. Pakai penggaris Kak Sari. Oke. Negatif 4, negatif 8. Sini ya. Siap. Berikutnya titik lainnya yaitu 0,0. Kalau 0,0 sih pasti di persimpangan ini ya, Dek. Gitu. Lanjut 2, negatif 2. Berarti X-nya yang 2, Y-nya negatif 2 di sini ya. Kita pertemukan lagi kayak gini. Dah. Oke. Terus terakhir 4, negatif 8. X-nya 4 itu yang ini. Y-nya negatif 8 itu yang di sini. Nah, dipertemukan lagi ya. 4 ke negatif 8. Dah. Gini dia ya. Udah ketemu semua, sudah digambar semua titiknya, tinggal dihubungkan. Yuk, bismillah. Sini, lanjut ke 0. Terus belok ke sini. Dilanjutkan lagi ke bawah sini. Ya, boleh agak ditebelin deh. Ini dia gambar kurvanya. Kasih nama Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Selesai. Untuk gambar yang C. Lanjut untuk gambar yang D. Ingat tadi ada ralat ya, menjadi negatif 1/4 X kuadrat. Kita siapkan dulu. Kak Sari udah bikin untuk tabelnya. Ini dia. Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat ya. Bukan yang ini. Sip. Yuk kita pakai nilai X-nya. Samaan lagi aja deh, nggak apa-apa. Negatif 2, negatif 4, 0, 2, dan 4. Untuk Y-nya kita hitung satu persatu. Ingat pakainya ini ya sayang ya. Untuk X sama dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan negatif 1/4 kali negatif 2 dikuadratkan. Sama dengan negatif 1/4 kali, kali boleh pakai kurung, boleh pakai titik. Negatif 2 dikuadratkan itu positif 4 ya. Nah, hasilnya 1/4, negatif 1/4 kali 4 adalah negatif 1. Ini.
Untuk X sama dengan negatif 4, yuk Y sama dengan negatif 1/4 kali negatif 4-nya dikuadratkan, sama dengan negatif 1/4 kali negatif 4 dikuadratkan itu positif 16. Gini ya. Nah, negatif 1/4 dikali positif 16 hasilnya adalah negatif 4 ya. Sini. Untuk yang X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 1/4 kali 0 kuadrat, sama dengan negatif 1/4 kali ya 0 ya, karena 0 kuadrat kan 0. Berapapun kalau dikali 0 hasilnya pasti 0. Untuk X sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1/4 kali 2 kuadrat, sama dengan negatif 1/4 kali 2 kuadrat itu 4 ya. Nah, negatif 1/4 kali 4 adalah negatif 1. Terus terakhir untuk X sama dengan 4, maka Y sama dengan negatif 1/4 kali 4 kuadrat, sama dengan negatif 1/4 kali 16. Hasilnya adalah negatif 4. Letakkan di sini. Oke, yuk titiknya ya. Ini berarti ini negatif 2, negatif 1, negatif 4, negatif 4, 0,0, terus 2, negatif 1, dan 4, negatif 4. Siapkan bidang koordinatnya untuk menggambar kurvanya. Kak Sari gambarnya di bawahnya sini ya. Tunggu deh. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan kurvanya ya. Gini aja, untuk Y yang positif pendek aja karena Kak Sari tahu nanti nggak akan digunakan. Langsung ya, yang pertama negatif 2, negatif 1. Berarti X-nya yang negatif 2 itu yang di sini, Y-nya negatif 1 itu yang ini. Kita pertemukan. Siap. Berarti titiknya ada di sini ya. Ya, lanjut. Negatif 4, negatif 4. X-nya negatif 4 itu yang ini, Y-nya negatif 4 itu yang di sini ya. Kita pertemukan juga. Kayak apa sih dipertemukan? Dah, ini titiknya di sini. Oke, lanjut. Berikutnya 0,0. Oh, kalau 0,0 sih langsung di persimpangannya ini ya, di titik sini. Nah, terus 2, negatif 1. X-nya 2, Y-nya negatif 1. Ini X-nya yang 2, Y negatif 1 itu yang di sini. Nah, langsung aja. Yuk. Di sini ya. Terakhir 4, negatif 4. X-nya yang 4, Y-nya negatif 4 ya. Dah, siap. Sekarang kita hubungkan ya kelima titik ini. Bismillah. Ini ke 0,0, belok ke sini lagi. Langsung ke bawah. Aduh, ini belok. Tunggu, dibenerin sedikit. Ya, kurang lebih begitu ya. Boleh agak ditebelin. Nah, gini. Kasih nama ya. Namanya adalah yang ini tadi. Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Selesai. Jadi gambar nomor 1 dari A, B, C, dan D sudah kita buat semua. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Masih ada hubungannya dengan soal nomor 1. Dari soal nomor 1, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan harga mutlak A atau nilai mutlak A kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Kak Sari jelaskan sedikit ya. Jadi yang dibahas pada soal nomor 1 itu adalah grafik Y sama dengan AX kuadrat. A-nya ini adalah bilangan di depannya X kuadrat ya. 1/2, 1/4, negatif 1/2, negatif 1/4. Itu sebagai A-nya. Terus X kuadrat ya. Nah, semuanya juga X kuadrat. Dengan ini, nilai mutlak A kurang dari 1. Nilai mutlak itu bisa terdiri dari dua macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi semuanya kurang dari 1 ya. Buktinya apa? Ini kan pecahan semua. Pecahan itu kan kurang dari 1. Kayak gitu. Tapi ini nilai mutlaknya ya.
termasuk yang negatif juga, yang positif juga. Pokoknya berupa pecahan, singkat ceritanya gitu. Dan A-nya tidak sama dengan 0, karena kalau A-nya diganti 0, 0 dikali berapapun hasilnya kan 0. Tidak membentuk sebuah grafik fungsi kuadrat jadinya. Ya, jadi A-nya tidak boleh 0. Nah, yang ditanya kesimpulan apa yang kalian tarik? Oke, Kak Sari buatkan kesimpulannya seperti ini. Ini dia nomor 2, kesimpulan. Untuk grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan nilai mutlak A kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0 berlaku. Yang pertama, jika nilai A positif atau jika A bernilai positif, kurva terbuka ke atas ya. Jadi kalau A-nya ini bernilai positif, kurvanya terbuka ke atas. Nanti Kak Sari lihatkan gambarnya. Yang kedua, jika A bernilai negatif, kurva terbuka ke bawah. Nah, mana ya gambarnya? Kita lihat. Untuk yang A bernilai positif dulu. Yang A bernilai positif itu ini, setengah X kuadrat sama 1/4 X kuadrat. Gambar kurvanya katanya terbuka ke atas. Benarkah? Benar ya. Ini Y sama dengan setengah X kuadrat nih ya. Nih gambar kurvanya ya. Ini terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu berarti dia siap menerima air hujan. Ibarat kata ini gelas ya Dek ya, atau wadah. Nah, dia kan membuka ke atas ya, terbuka ke atas. Jadi di sini nggak ada tutupnya kayak gitu ya. Jadi air hujan bisa masuk. Nah, untuk yang Y sama dengan 1/4 X kuadrat juga sama tadi, terbuka ke atas. Kak Sari tunjukkan. Sebentar. Ini dia. Oke. Nah, ya. Y sama dengan 1/4 X kuadrat ini, begini kan, dia juga terbuka ke atas ya, jadi siap menerima air hujan. Kak Sari mengilustrasikannya seperti itu, kalau di bimbel terbuka ke atas itu, jadi dia wadahnya ini siap menerima air hujan. Jadi kesimpulannya tadi sudah jelas ya Dek, boleh kalian catat seperti ini. Kesimpulan yang pertama, dua macam sudah malahan. Jika A bernilai positif, kurva terbuka ke atas. Jika A bernilai negatif, kurva terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita lihat yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif tadi ini, negatif 1/2 dengan negatif 1/4 ya. Harus terbuka ke bawah. Kita lihat. Ini dia ya. Yang Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat. Ini kan bernilai negatif ya, negatif 1/2 ya. Ternyata kurvanya betul, terbukanya ke bawah ya. Jadi ini permukaannya wadah ya, dia malah menghadap ke tanah gini ya. Jadi terbukanya ke bawah. Ini nggak bisa menampung air hujan ya. Air hujannya malah tumpah ini. Gitu. Satunya lagi yang Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat juga pasti terbuka ke bawah. Mana ya gambarnya? Kak Sari carikan. Ini dia. Oke. Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat juga terbuka ke bawah. Pokoknya kalau nilai A-nya di sini negatif ya, pasti terbuka ke bawah. Tadi kalau nilai A-nya positif, pasti terbuka ke atas. Oke? Siap. Kita lanjutkan ke kesimpulan yang lain. Ini sudah Kak Sari siapkan. Nah, sekarang jika nilai mutlak A lebih besar, kurva akan lebih kurus. Dan jika nilai mutlak A lebih kecil, kurva akan lebih lebar. Lebih kurus, lebih lebar, Kak Sari tunjukkan ya. Untuk yang nilai mutlak A lebih besar itu yang mana? Yang ini, Dek. Setengah dengan negatif setengah, ini kalau diambil nilai mutlaknya yaitu setengah, dia akan lebih besar daripada 1/4 dengan negatif 1/4 ya. Ternyata gambar yang 1/2 dengan yang negatif 1/2 ini lebih apa? Lebih kurus ya, lebih ramping daripada yang 1/4 dengan negatif 1/4. Nih Kak Sari tunjukkan. Oke, kita bandingkan dulu untuk yang sama-sama positif ini ya, 1/2 dengan 1/4. Ini dia. Untuk yang Y sama dengan 1/2 X kuadrat, wadahnya selebar ini Dek ya. Jadi dia lebih kurus dibandingkan dengan Y sama dengan 1/4. Tuh, terlihat nggak? Ini lebih lebar ya. Ini kalau dilanjutkan nanti malah terlihat lebih lebar ini ya, dibandingkan dengan yang 1/2 saja. Nah, ini ramping kecil gitu ya, kurus. Paham kan ya? Bisa membayangkannya ya Dek ya. Ini kalau dilanjutkan itu tetap kurus dia ke sini. Dengan di sini.
Nah, ini ya, segini ya, dibandingkan dengan satu lagi. Nah, yang ini lebar ini deh. Gitu ya, terlihat ya bedanya ya. Intinya kalau 1/2 ini kan lebih besar daripada 1/4. Iya dong, setengah kan lebih besar dari 1/4. Ternyata kurvanya justru lebih kurus. Oke, kurvanya malah lebih kurus. Dibalik kalau dibacanya dari sini. Nah, kalau ini 1/4 kan lebih kecil daripada 1/2 ya. Ternyata kalau A-nya ini lebih kecil, kurvanya jadinya malah lebih lebar. Ya, hati-hati terbalik ya. Untuk kesimpulannya ini tadi Kak Sari bacakan ya. Jika harga mutlak atau nilai mutlaknya lebih besar, kurva akan lebih kurus. Jika nilai mutlaknya lebih kecil, kurva akan lebih lebar. Nah, ini nilai mutlak dibandingkan dengan yang negatif-negatif juga sama ya Dek ya, karena itu kan nilai mutlak. Tapi nggak apa-apa, Kak Sari tunjukkan yang negatif dengan negatif ya. Berarti C dengan yang D tadi. Untuk yang C dulu. Nah, C itu gambarnya Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ya. Dia segini nih kurvanya ya, ramping ya, kurus gitu. Walaupun dilanjutkan ya tetap kurus kayak gini. Dibandingkan dengan kurus atau lebar itu kan perbandingan ya. Nah, ini dibandingkan dengan Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat. Ini kalau Kak Seri lanjutkan deh. Nah, kayak gini tuh ya, terlihat ya bedanya ya, yang satunya kurus ramping, yang satunya lebar. Jangan bilang gemuk ya, lebar. Ini kurus, di sini lebar ya. Kurus itu istilahnya ada di buku paket kalian, jadi Kak Sari pakai istilah yang sama. Nah, yang satunya kebalikannya kurus itu kita pakai kata-kata lebar. Oke, siap ya. Nah, lanjut untuk kesimpulan berikutnya. Ini grafik Y sama dengan setengah X kuadrat merupakan pencerminan dari grafik Y sama dengan negatif 1/2 X kuadrat terhadap sumbu X. Oke, berikutnya grafik Y sama dengan 1/4 X kuadrat merupakan pencerminan terhadap grafik Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat terhadap sumbu X juga. Jadi ini Kak Sari nggak salah tulis ya, dua-duanya terhadap sumbu X. Maksudnya gimana? Ini Kak Sari lihat kan ya, pencerminan. Kita perbandingannya yang A dengan C ya, yang A dengan C. Terus nanti yang B dengan D sekarang. Ini grafik yang A, siap ya. Nah, di sini gambar grafik yang A, kemudian grafik yang C, ini kan grafik C ya di sini. Oke. Nah, ini kalau Kak Sari gabungkan seperti ini. Nah, ya. Sebentar. Nah, ini deh, kertasnya udah Kak Sari lipat-lipat biar kalian melihatnya bisa enak, bisa paham. Untuk yang A, Y sama dengan setengah X kuadrat. Kalau dilihat dengan grafik Y sama dengan negatif setengah X kuadrat, yang C tadi ya, terlihat bahwa kedua grafik ini sebenarnya sama persis ya. Hanya saja menghadapnya yang berbeda. Jadi yang ini menghadap ke atas, di sini menghadap ke bawah. Makanya dia disebut pencerminan terhadap sumbu X. Nah, tentang pencerminan ini nanti kalian pelajari di bab transformasi ya, bab berikutnya. Tapi ini sederhana aja. Jadi anggaplah ini sebuah cermin ya, sumbu X ini sebuah cermin. Nah, ini yang aslinya. Nah, cermin itu kan menghasilkan bayangan yang berkebalikan kayak gini ya. Iya kan? Paham ya? Jadi ini grafik yang A dengan grafik yang C merupakan pencerminan terhadap sumbu X, gitu aja. Memang kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang B kita bandingkan dengan yang D. Ini ya, B dengan yang D juga merupakan pencerminan kok. Ini ya grafik yang B, Y sama dengan 1/4 X kuadrat di sini kan ya, seperti ini. Terus Kak Sari lipat aja sumbu X nya begini. Sekarang ambil lagi yang D, di sini grafik yang D ya. Ini Y sama dengan negatif 1/4 X kuadrat, gambarnya ini kan. Nah, coba kita tumpuk apakah benar-benar pencerminan. Iya tuh ya, benar, merupakan pencerminan juga. Ini menghadap ke atas, sumbu X ini adalah cerminnya, dan ini hasil yang D menghadap ke bawah ya. Oke, kayak gitu pembuktiannya. Cukup jelas ya Dek? Oke, kembali lagi ke
kesimpulannya. Nih, kalau kalian mau mencatat boleh ya, kayak gini. Kesimpulannya, oke. Di pause dulu aja boleh ya. Menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri boleh, pokoknya harus benar. Intinya seperti ini. Dah. Selesai tugas Kak Sari ya, membahas soal nomor 1 dan 2 saja di halaman 92. Nanti soal nomor 3 dan 4-nya Kak Sari bahas di video yang lain, 5 dan 6 juga tersendiri. Jadi 2 soal. Kenapa begitu? Karena soal nomor 3 masih bersambung dengan soal nomor 4. Soal nomor 5 nanti juga bersambungnya dengan soal nomor 6 di halaman 93. Kayak gitu. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya Dek, mau undur diri sebelum pamit. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, kalian jadi tambah paham, silahkan di like, di komen yang baik-baik, penyemangat gitu ya, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.